Kita mulai pada segmen yang ketiga. Bagaimana pengentasan kemiskinan dapat membantu kita mengatasi masalah lingkungan. Mengurangi kemiskinan dapat membantu kita mengurangi pertumbuhan penduduk, penggunaan sumber daya, dan degradasi lingkungan. 1,4 miliar orang atau jumlah yang lebih besar dari seluruh populasi Cina dan 4,5 kali lebih besar dari populasi Amerika Serikat berjuang untuk mempertahankan hidup dengan pendapatan kurang dari 1,25 dolar sehari. Kemiskinan mempunyai dampak yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Jadi, mengurangi kemiskinan akan bermanfaat bagi individu, ekonomi, dan lingkungan. Memberdayakan perempuan akan membantu memperlambat pertumbuhan penduduk. Sebagian besar ekonom neoklasik yang tidak memperhitungkan lingkungan percaya bahwa ekonomi yang tumbuh dapat membantu orang miskin dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Namun, sejak tahun 1980, pertumbuhan ekonomi global hanya memperbesar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki mengatakan kepada para delegasi pada KTT Dunia Johannesburg tahun 2003 tentang pembangunan yang berkelanjutan. Untuk membantu mengurangi kemiskinan, pemerintah bisnis, lembaga pemberi pinjaman, dan individu kaya di negara maju dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Upaya untuk memerangi malnutrisi dan penyakit menular yang membunuh jutaan orang. Menyediakan sekolah dasar bagi jutaan orang dewasa yang buta huruf karena buta huruf merupakan ancaman besar bagi kemanusiaan. Memberi bantuan untuk menstabilkan penduduk di negara kurang berkembang dengan salah satu cara meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan. Fokus pada pengurangan jejak ekologi total per kapita baik di negaranya maupun di negara yang berkembang. Melakukan investasi besar pada infrastruktur skala kecil seperti pada proyek-proyek pertanian berkelanjutan. Dan mendorong si miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Dari gambar ini, kita dapat melihat bagaimana kita dapat melakukan ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan lingkungan. Di sini ada dua grafik, yang hijau dengan yang kuning. Silahkan Anda bandingkan pengeluaran dana di kedua grafik ini. Grafik yang hijau menunjukkan pengeluaran kebutuhan per tahun untuk perbaikan dunia dan anggaran sosial, sedangkan yang kuning adalah pengeluaran kebutuhan per tahun atau di tahun 2008 dari negara Amerika. Seperti contohnya, pengeluaran untuk menghutankan kembali bumi itu sebesar 6 miliar, sedangkan yang kuning pengeluaran kebutuhan militer dunia itu sudah mencapai 1,4 triliun. Kemudian kebutuhan perlindungan hutan tropis sebesar 8 miliar, sedangkan untuk kebutuhan militer Amerika itu sebesar 734 miliar. Gambar ini menunjukkan bagaimana kita belajar dari alam sehingga dapat membantu kita untuk merancang dan mengelola ekonomi yang lebih berkelanjutan. Untuk mengurangi hasil yang berlebihan dan pemborosan materi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kembali dan mendaur ulang sebagian besar sumber materi yang tidak terbarukan. Menggunakan sumber daya terbarukan tidak lebih cepat daripada pengisian ulangnya.
mengurangi pemborosan sumber daya dengan menggunakan materi dan sumber daya secara efisien, mengurangi bentuk yang tidak perlu dan berbahaya bagi lingkungan, menekan polusi dan limbah, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pada gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa nilai ekonomi sama seperti fungsi waktu, artinya kita bisa menurunkan nilai untuk masa depan atau kita bisa membuat nilai konstan dari waktu ke waktu atau kita bisa meningkatkan nilai-nilai untuk masa depan. Pada gambar 2314, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip tertentu untuk beralih ke ekonomi yang lebih ramah lingkungan atau ekonomi eko, baik pada kegiatan ekonomi, penggunaan sumber daya dan polusi, serta ekologi dan populasi. Menurut Anda, 5 solusi manakah yang paling penting dari kegiatan-kegiatan tersebut? Penggunaan pajak lingkungan dan penggunaan izin untuk mengurangi polusi dan limbah sumber daya mempunyai kelebihan dan kerugian. Menurut Anda, kelebihan dan kerugian apa saja yang paling banyak dari yang tertera pada tabel ini? Gambar ini merupakan suatu eco-village yang di dalamnya dilakukan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan, seperti contohnya penggunaan agriculture dengan sustainable organic yang menggunakan sistem penyiraman dengan drip irigasi, atau bisa juga dengan melakukan konservasi air, konservasi hutan, recycling facility, dan lain-lain. Ini adalah beberapa komponen dari pembangunan ekonomi yang lebih ramah lingkungan yang disukai oleh para ekonom ekologi dan lingkungan. Tujuannya agar sistem ekonomi lebih menekankan pada pelestarian dan pemeliharaan udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam lainnya, yang pada gilirannya menopang semua kehidupan dan semua ekonomi. Pergeseran ke arah penggunaan sumber daya yang lebih efisien, energi yang lebih bersih, produksi yang lebih bersih, ekositas, dan pelestarian modal alam dapat merangsang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan tentunya menguntungkan. Perkembangan environmental sustainable business membuka peluang karir yang luas di berbagai bidang ekonomi. Bisnis dan karir yang ada pada gambar ini menunjukkan bahwa banyak sekali yang bisa dilakukan dengan tetap berada pada lingkungan yang berkelanjutan. Terakhir, kita lihat pernyataan dari Paul Hawken, kita memiliki ekonomi yang memberitahu kita bahwa lebih murah menurunkan sistem pendukung kehidupan kita daripada memperbaharuinya, memulihkannya, dan mempertahankannya. Bekerja untuk bumi itu bukan berarti kita akan mendapatkan kekayaan, tetapi menjadi jalan untuk menjadi kaya. Terima kasih.